Di balik gelap yang tak tersentuh, ada kisah yang tak pernah berani terungkap. Selamat datang di Ruang Horor. Di sebuah desa kecil yang berdiri tepat di pinggir alas Jember, rumor tentang sosok yang disebut sebagai penjaga hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumor itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berputar dari satu mulut ke mulut lain, seolah menjadi napas gelap yang mengisi udara. Tidak ada yang berani menyebutkan nama asli makhluk itu, seakan sekadar menyebutnya bisa membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Warga selalu menyebutnya dengan istilah samar, sebuah panggilan yang tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat orang lain mengerti bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh kata-kata. Setiap cerita tentang makhluk itu selalu berakhir sama. Siapapun yang mencoba menantang keberadaannya, menyebut nama yang tidak boleh disebut, atau sekadar mencoba mencari tahu lebih dalam, hilang tanpa jejak. Tidak ada suara, tidak ada bekas, tidak ada pertanda apapun. Orang-orang itu menghilang seperti ditelan hutan, seolah tidak pernah ada sejak awal. Tidak sedikit orang luar yang menertawakan rumor itu, menganggap semuanya hanya kepercayaan kuno yang tumbuh dari ketakutan dan imajinasi berlebihan. Tetapi warga desa, mereka tidak pernah tersenyum ketika membicarakannya. Mereka terdiam, mata mereka gelap, seperti sedang mengingat sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan lagi. Di antara semua orang yang pernah mendengar rumor itu, Raka adalah yang paling tergerak. Raka, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, datang dengan tujuan yang tidak sama dengan para pendatang biasa. Bukan karena rasa penasaran pada cerita mistis desa itu, bukan pula karena sekadar ingin membuktikan sesuatu. Raka datang karena ada alasan yang jauh lebih dalam dan lebih kelam. Kakaknya, Damar, hilang di hutan itu setahun yang lalu. Sejak hilangnya Damar, keluarganya tidak pernah mendapatkan kejelasan apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada barang-barang yang ditemukan, bahkan tidak ada petunjuk kecil yang bisa ditelusuri. Semua pencarian berakhir dengan hasil kosong. Polisi berhenti mencari. Relawan berhenti masuk hutan. Satu-satunya yang masih tersisa hanyalah kisah. Kabar samar bahwa Damar mungkin menyebut nama yang tidak boleh disebut. Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi bagi warga desa, itu sudah cukup menjadi jawaban. Raka tidak pernah percaya pada hal semacam itu. Namun, setiap malam menjelang tidur, ia selalu merasa ada yang salah dengan hilangnya kakaknya. Ada sesuatu yang belum selesai, dan rasa itu menempel di kepalanya seperti kabut pagi yang enggan pergi. Ia merasa ada pintu yang tertutup keras di hadapannya, dan sesuatu dari balik pintu itu terus mengetuk, meminta perhatian. Pada akhirnya, Raka memutuskan datang ke desa itu dengan tekad yang bulat. Bahkan ketika ia tahu bahwa setiap orang yang berusaha mencari kebenaran justru hilang lebih cepat dari yang lain. Ketika Raka tiba di desa itu, suasananya terasa berbeda dari bayangannya. Udara di sana sejuk, hampir tidak ada suara kendaraan, dan pepohonan di kejauhan membentuk garis gelap yang tampak seperti dinding besar mengelilingi desa. Namun di balik ketenangan itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah hutan yang terlihat damai itu sedang memperhatikan setiap langkah orang yang mendekatinya. Suasana desa tidak bising, tetapi heningnya bukan hening biasa. Hening itu terasa seperti sedang menahan sesuatu, seperti bumi itu sendiri sedang berusaha tidak berbicara. Raka memperhatikan bagaimana warga setempat berbicara dengan sangat hati-hati setiap kali ia menanyakan tentang hilangnya Damar. Mereka tidak berani menatap matanya terlalu lama, dan selalu ada jeda panjang yang tidak nyaman sebelum mereka menjawab. Warga seolah sedang mengukur seberapa banyak yang boleh mereka katakan tanpa membuat sesuatu marah. Perilaku itu justru membuat semakin banyak pertanyaan muncul dalam benak Raka. Semakin ia mencoba menggali, semakin ia merasa bahwa semua orang sedang melindungi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rumor lama. Ketika malam pertama tiba, Raka mulai merasakan sendiri bagaimana suasana desa berubah. Angin yang berembus membawa aroma lembab yang datang dari hutan, dan suara-suara serangga terdengar jauh lebih tajam dari biasanya. Lampu-lampu rumah warga meredup lebih cepat dari yang ia duga, seolah semua orang terbiasa masuk ke dalam rumah tepat sebelum sesuatu bangkit di luar sana. Bahkan ketika ia duduk sendirian di beranda rumah kontrakan kecil yang ia sewa, ia bisa merasakan rumput bergerak pelan, seakan ada sesuatu yang berjalan perlahan di kejauhan, memutari batas desa. Hingga malam semakin larut, Raka duduk memandangi garis pepohonan gelap di depan rumah. Di sanalah ia merasa sebuah panggilan halus muncul dari arah hutan. Bukan suara manusia, bukan pula hembusan angin.
Hanya sebuah dorongan lembut yang datang dari dalam pikirannya sendiri, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh bagian terdalam dari rasa kehilangannya. Panggilan itu membuat dadanya sesak. Seolah kakaknya sendiri sedang menunggu, terjebak di suatu tempat gelap yang tidak bisa dijangkau siapapun. Raka tidak tahu apakah perasaan itu nyata atau hanya bayangan pikirannya. Tapi semakin ia menatap hutan itu, semakin ia merasa bahwa di suatu tempat di antara pepohonan gelap itu, ada jawaban yang selama ini ia cari. Jawaban yang membuatnya tidak bisa lagi mundur, sekalipun ketakutan mulai merayap seperti bayangan panjang di bawah cahaya bulan. Hutan itu tampak diam, tetapi diamnya terasa seperti sedang memanggil. Raka merasakan sesuatu mengikatnya pada tempat itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah dorongan kuat muncul di dalam dirinya, menyadarkannya bahwa kedatangannya ke desa bukanlah kesalahan. Ia merasa seolah sudah ditakdirkan untuk kembali membuka kisah yang semua orang coba kubur. Dan di tengah rasa dingin yang tiba-tiba menyentuh tengkuknya, Raka menyadari satu hal. Jika kakaknya memang hilang karena sosok yang disebut penjaga hutan, maka satu-satunya cara menemukan kebenaran adalah dengan menghadapi legenda itu langsung. Rasa takut mulai muncul, tapi tekadnya muncul lebih kuat dari ketakutan itu. Di malam pertama itu, tanpa disadari Raka, langkah awal menuju kutukan sudah dimulai. Hutan menyambut kehadirannya dengan diam panjang yang tidak wajar, seolah ia baru saja mengetuk pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh siapapun. Raka tidak datang sendirian ke desa itu. Dua temannya, Nia dan Bagas, ikut menemaninya sejak awal perjalanan. Mereka tahu Raka tidak akan sanggup menghadapi pencarian kakaknya sendirian, meskipun Raka sendiri jarang meminta bantuan. Nia, dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, dan Bagas, yang mencoba terlihat santai meski wajahnya selalu tampak waspada, menjadi satu-satunya alasan Raka tidak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, begitu mereka memasuki desa, ketiganya langsung merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Hening desa itu seperti menyerap suara langkah mereka. Setiap orang yang mereka lewati hanya menatap sebentar sebelum mengalihkan pandangan, dan ada kehati-hatian yang tidak biasa dalam gerak tubuh warga. Sejak hari pertama mereka menginap, desas-desus larangan mulai terdengar di antara bisik-bisik warga. Tidak ada yang menjelaskannya secara terang-terangan, tetapi aturan itu muncul lewat petunjuk kecil yang tersebar seperti potongan teka-teki. Warga tampak berhenti bersiul ketika matahari mulai turun, seakan bunyi itu bisa menarik sesuatu yang tidak seharusnya datang. Mereka juga menghindari memanggil nama orang ketika garis matahari mulai menyentuh ujung pepohonan. Sebagian lagi tidak pernah menggunakan kata tertentu ketika berbicara tentang hutan. Kata, dia, yang seharusnya biasa saja mendadak menjadi sesuatu yang membuat udara mengeras sejenak setiap kali disebut. Nia adalah orang pertama yang memperhatikan perubahan sikap itu. Setiap kali mereka bertanya tentang hutan, wajah warga langsung mengeras dan suara mereka turun menjadi bisikan yang hampir tidak terdengar. Tidak ada satupun yang berani membicarakan hutan ketika bayangan mulai memanjang. Raka mencatat semua itu dalam buku kecil yang ia bawa. Catatan itu berisi garis-garis halus yang ditulis cepat, mencatat setiap larangan seperti menyusun peta menuju sesuatu yang belum terlihat. Ia tidak ingin melewatkan satu detail pun, meskipun sebagian besar petunjuk itu justru membangkitkan rasa takut yang semakin kuat di dalam dirinya. Bagas, yang awalnya bersikap santai, mulai memerhatikan bagaimana warga berjalan lebih cepat ketika hari mulai sore. Mereka seperti ingin memastikan diri berada dalam rumah tepat waktu, menutup pintu dan jendela rapat-rapat sebelum suara hutan mulai terdengar. Langkah-langkah itu menjadi alarm sunyi yang tidak diucapkan. Ada tekanan dalam gerak mereka, seperti sedang berlomba dengan waktu. Bagi Raka, semua gerakan itu adalah bukti nyata bahwa hutan itu bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat seluruh desa bergerak dengan ritme yang sama, menyelesaikan urusan sebelum matahari benar-benar menghilang. Pada hari kedua mereka berada di desa, Raka mulai mengumpulkan informasi lebih dalam. Ia menelusuri jalan kecil yang melintasi desa untuk mencari warung yang sempat disebutkan seorang warga. Warung itu kecil, hampir tidak terlihat dari kejauhan, dan dijaga oleh seorang kakek yang wajahnya dipenuhi garis-garis usia. Meski tampak biasa, ada sorot mata yang menunjukkan bahwa kakek itu mengetahui sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Raka merasakan hawa berbeda ketika mendekat. Seolah warung itu berada di titik paling dekat dengan sesuatu yang tersembunyi. Ketika mereka berada di sana,
Kakek itu memperhatikan mereka dengan pandangan yang penuh kehati-hatian. Gerak tubuhnya lambat, tetapi matanya tajam, seakan mampu menembus retakan-retakan kecil di dalam diri seseorang. Ketika Raka bertanya tentang hilangnya Damar, kakek itu tidak menjawab apapun. Namun dari sorot matanya, Raka tahu ia sedang menimbang-nimbang sesuatu. Kakek itu hanya memberikan satu peringatan yang terasa seperti suara dari masa lalu. Suara yang membawa jejak ketakutan yang pernah terjadi di desa itu. Peringatan itu begitu jelas dalam pikiran Raka, melekat seperti bayangan yang menolak pergi. Jika mereka mendengar seseorang memanggil nama mereka dari arah hutan, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menjawab. Peringatan itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Nia merasakan bulu kuduknya meremang, seakan ada sesuatu yang berjalan pelan di belakangnya meski jalanan masih terang. Bagas memandangi pepohonan jauh di ujung desa dengan ekspresi yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Keberanian dan kegelisahan bercampur menjadi satu. Mereka bertiga menyadari peringatan itu bukan sekadar nasihat kosong. Ada sesuatu yang membuat warga yakin bahwa suara-suara palsu itu nyata, dan hal itu hanya muncul untuk memancing mereka yang ceroboh. Raka merasakan dorongan aneh saat mendengar peringatan itu. Bagian dalam dirinya bergetar, mengingatkan bagaimana ia pernah mendengar suara samar memanggilnya di malam pertama. Suara itu terasa seperti panggilan yang merayap perlahan ke dalam pikirannya. Kini ia tahu itu bukan sekadar imajinasi atau efek lelah. Ada sesuatu yang benar-benar mencoba menyentuhnya dari dalam hutan. Namun, dorongan itu bukan membuatnya mundur. Justru semakin memperkuat tekadnya untuk masuk lebih jauh, mencari apa yang sebenarnya menimpa kakaknya. Sejak petang itu, mereka bertiga mulai mempersiapkan diri. Nia membawa senter tambahan dan power bank, sementara Bagas mengumpulkan kompas dan pisau lipat yang ia simpan dalam tas kecil. Raka memeriksa buku catatannya sekali lagi, menandai setiap larangan yang telah ia dengar. Ia merasa perlu mengetahui batas-batas yang harus mereka jaga, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah batas itu akan berarti apapun ketika mereka benar-benar berada di dalam hutan. Ketika sore mulai mendekati malam, cahaya matahari terlihat patah-patah di antara pepohonan. Bayangan desa memanjang, seolah menuntun mereka pada satu arah yang tidak bisa dihindari. Langit berubah oranye pucat, dan garis gelap hutan di kejauhan tampak semakin padat, seperti tubuh raksasa yang terbangun perlahan. Meskipun udara tidak terasa lebih dingin, ada sejenis tekanan tak kasat mata yang membuat langkah mereka semakin berat. Warga desa mulai menghilang satu persatu ke dalam rumah masing-masing. Tidak ada suara pintu dibanting, tetapi keheningan yang tersisa jauh lebih keras dari suara apapun. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desir angin yang menyapu dedaunan. Namun angin itu pun terasa seperti datang dari arah hutan, bukan dari udara terbuka. Raka, Nia, dan Bagas berdiri di titik terakhir sebelum batas desa, memandangi jalan tanah yang masuk ke dalam hutan seperti lorong sempit dari dunia lain. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkah mereka. Tidak ada lagi yang bisa membuat Raka mundur. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi tekad dan rasa penasaran yang membara. Di dalam hutan itu tersimpan jawaban yang selama ini ia cari. Meskipun bahaya terasa semakin jelas, ia tahu hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran, dan itu adalah dengan masuk ke dalam kegelapan yang menanti. Tanpa menunggu lebih lama, ketika warna langit mulai benar-benar memudar dan cahaya terakhir berada di punggung mereka, Raka melangkah lebih dulu. Nia mengikutinya dari dekat, sementara Bagas menyusul dengan langkah berat namun pasti. Mereka bertiga memasuki hutan yang perlahan menelan cahaya sore, dan untuk pertama kalinya, batas desa di belakang mereka terasa seperti pintu yang tertutup tanpa suara. Di titik itu, tanpa mereka sadari, mereka telah resmi memasuki zona terlarang yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisikan. Hutan menerima mereka dengan diam panjang, seakan sedang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Begitu kaki mereka menjejak lebih dalam ke alas Jember, perubahan suasana terasa begitu cepat, seakan hutan itu baru saja menghembuskan napas panjang untuk menyambut mereka. Pada awalnya, hutan terlihat seperti hutan biasa, gelap, lembab, dengan aroma tanah basah yang masih bisa ditoleransi. Namun semakin jauh mereka melangkah, suasana mulai berubah tanpa mereka sadari. Suara ranting patah terdengar mengikuti langkah mereka, bukan 1-2 kali, tetapi terus-menerus, seolah ada sesuatu yang menyesuaikan langkahnya dengan irama kaki mereka. Setiap kali mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Setiap kali mereka melangkah lagi,
Suara itu kembali, terasa lebih dekat, seakan mengintip dari balik pepohonan. Angin yang sebelumnya hanya mengusap perlahan, kini berubah menjadi hembusan dingin yang membuat kulit mereka merinding. Rasanya seperti menyentuh permukaan air es, menusuk hingga ke tulang. Udara hutan seharusnya membawa aroma dedaunan dan tanah basah yang alami, tetapi kini bau tanah berubah menyengat, seakan ada sesuatu yang membusuk jauh di bawah mereka. Aroma itu samar, namun cukup jelas untuk membuat perut mereka terasa mual. Hutan itu seakan mengeluarkan bau tubuh tua yang sudah lama terkubur, menandakan bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Raka berjalan paling depan, langkahnya mantap tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Setiap kali ia mendengar ranting yang patah di belakangnya, ia menoleh cepat, berharap melihat hewan liar atau sesuatu yang bisa dijelaskan. Namun yang ia lihat hanya kegelapan, pepohonan yang berdiri rapat, dan bayangan yang bergerak pelan seolah karena angin. Tapi Raka tahu angin di hutan itu tidak cukup kuat untuk menggerakkan bayangan sebesar itu. Ada sesuatu yang sengaja bersembunyi di balik batas pandang, mengikuti mereka dengan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Nia mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Nafasnya semakin pendek, matanya terus memindai sekeliling, seperti berusaha memastikan mereka tidak dikelilingi. Bagas yang biasanya santai pun kini tampak berbeda. Gerakannya lebih kaku, dan wajahnya tidak lagi menyimpan ekspresi bercanda seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang membuatnya melambat beberapa detik dari langkah mereka. Di tengah ketegangan itu, suara itu datang. Pelan, lirih, namun sangat jelas. Suara yang memanggil nama Bagas dengan nada lembut, seperti panggilan seorang ibu yang menenangkan anaknya agar pulang. Suara itu terdengar begitu mirip dengan suara ibunya, hampir tidak ada bedanya. Bagas terdiam seketika. Jantungnya memukul dadanya begitu keras, seakan ingin membuatnya berhenti berpikir. Dalam hening yang menyesakan itu, suara itu kembali memanggil, lebih jelas, lebih dekat. Seperti datang dari balik pohon yang hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Bagas tahu ibunya tidak mungkin berada di hutan itu. Ia tahu itu mustahil. Tetapi suara itu terdengar terlalu nyata untuk diabaikan. Suara itu membawa kenangan yang tidak pernah ingin ia sentuh di tempat seperti ini. Ada rasa hangat dalam suara itu, rasa yang dengan mudah bisa menipu seseorang untuk mengambil satu langkah ke arah yang salah. Nia merasakan perubahan pada Bagas, melihat bagaimana tubuhnya menegang, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya sedikit demi sedikit ke arah hutan gelap. Raka memperhatikan keduanya dari sudut pandangnya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan suara itu. Bukan karena suara itu tidak mungkin muncul, tetapi karena suara itu terasa terlalu sempurna, terlalu dibuat untuk memancing seseorang yang rentan. Ketika Bagas mulai tampak terpikat, Raka merasakan hawa di sekitar mereka mengental. Seakan hutan itu menahan nafas, menunggu siapa yang akan lengah terlebih dahulu. Suara ranting patah kembali terdengar, kali ini lebih keras. Seperti ada sesuatu yang bergerak mendekati mereka dengan langkah besar namun tetap berusaha bersembunyi di balik kegelapan. Mereka terus berjalan, meski langkah mereka tidak lagi setenang sebelumnya. Suasana hutan semakin pekat, dan bayangan pepohonan terlihat memanjang seperti tangan yang ingin meraih mereka. Cahaya dari senter yang mereka bawa tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menutup jalur di depan. Hutan itu tampak seperti ingin mengurung mereka. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Yang tersisa hanyalah suara napas mereka dan suara-suara aneh yang datang dari arah yang sulit ditentukan. Tak lama kemudian, mereka berhenti ketika melihat sesuatu pada batang pohon besar di sisi kanan jalur. Ada ukiran kasar di sana, seperti huruf atau simbol yang pernah dibuat oleh seseorang. Garis-garisnya terlihat seperti tulisan peringatan, tetapi sebagian dari ukiran itu tampak telah digores dan dirusak. Seolah ada tangan lain, sesuatu yang tidak ingin pesan itu terbaca lengkap. Mereka mencoba menebak-nebak bentuk tulisan itu, tetapi semakin diperhatikan, semakin tidak masuk akal bentuknya. Ada huruf seperti nama, ada tanda seperti simbol kuno, dan ada bagian yang terlihat baru dirusak. Bekasnya masih segar, seperti sesuatu menggaruknya dengan kuku panjang. Raka mendekat, meraba bagian ukiran yang paling jelas. Hawa dingin melewati ujung jarinya. Ia merasakan getaran halus dari batang pohon itu, seolah pohon tersebut masih mengingat siapa yang membuat ukiran itu dan siapa yang merusaknya. Ukiran itu tampak seperti peringatan,
pesan dari seseorang yang ingin melindungi siapapun yang lewat. Tetapi keberadaan goresan baru itu menunjukkan bahwa hutan tidak ingin pesan tersebut tersampaikan. Ketegangan di antara mereka bertiga meningkat drastis. Raka mulai merasakan getaran samar di tanah, seperti langkah sesuatu yang berat namun bergerak dengan sangat hati-hati. Bagas, meskipun masih terdengar suara mirip ibunya di kejauhan, berusaha fokus pada langkahnya. Namun matanya terus bergerak liar, mencari sumber suara yang terus memanggilnya dari balik pepohonan. Nia merasa napasnya mulai tidak teratur. Ketakutan merayap pelan ke tengkuknya, membuatnya terus menoleh ke belakang, seolah ada sesuatu yang akan menyentuh bahunya kapan saja. Sementara mereka berjalan semakin dalam, hutan itu terasa semakin hidup. Setiap langkah memberi gema samar, setiap napas terasa berat, dan setiap detik seakan membawa sesuatu yang mengintip dari balik kegelapan. Mereka mulai menyadari bahwa kutukan yang selama ini hanya berupa cerita, kini mulai menunjukkan wujudnya. Suara-suara itu, dingin yang menusuk, ukiran pohon yang rusak, semuanya adalah tanda bahwa hutan tidak menyukai kehadiran mereka. Di dalam keheningan yang menekan, ketiganya merasakan hal yang sama. Mereka tidak sedang berjalan sendirian. Hutan mengikuti mereka. Hutan memperhatikan mereka. Dan sesuatu di dalam kegelapan itu sedang menunggu. Ketenangan hutan seolah pecah ketika langkah Raka, Nia, dan Bagas akhirnya membawa mereka ke sebuah lapangan kecil yang tertutup semak dan dedaunan kering. Tempat itu tampak seperti bekas perkemahan lama yang sudah ditinggalkan tanpa jejak kehidupan. Ada rangka tenda yang patah, kain lusuh yang sudah sobek digulung angin, serta abu dingin bekas perapian yang menghitam seperti noda luka yang tak pernah sembuh. Raka langsung merasakan sesuatu menegang di dadanya. Hatinya seperti tahu tempat itu tidak asing. Ada hawa yang menempel di udara, seolah seseorang pernah bertahan hidup di sini, namun tidak pernah kembali. Ia melangkah perlahan, mengamati sisa-sisa perkemahan itu dengan jemari yang sedikit bergetar. Tumpukan barang-barang basah, plastik yang terinjak tanah, dan tali tenda yang kusut, semuanya terlihat seperti hasil perjuangan yang berakhir dengan putus asa. Nia dan Bagas berdiri agak jauh, tidak berani menyentuh apapun karena kulit mereka merinding hanya dengan melihatnya. Ada rasa seolah tempat itu menyimpan cerita yang tidak ingin dibuka lagi. Raka menunduk, memeriksa tanah di dekat rangka tenda yang separuh tertimbun tanah lembab. Sesuatu menyembul dari bawah dedaunan. Sebuah benda kecil yang warnanya ia kenali bahkan sebelum jemarinya menyentuh. Gelang rajut berwarna coklat tua dengan aksen hijau, buatan ibunya. Gelang yang hanya dimiliki oleh satu orang, kakaknya. Hawa dingin merayap cepat ke tulang belakangnya saat ia menggenggam gelang itu. Ada noda lumpur, ada serabut benang yang hampir putus, seolah gelang itu pernah tercabik dalam keadaan terburu-buru. Raka merasakan dadanya tenggelam, seakan perutnya ditarik ke dalam tanah. Gelang itu tidak mungkin berada di sini kecuali kakaknya pernah benar-benar berkemah di tempat ini, dan sesuatu terjadi setelahnya. Sementara Raka terdiam, Nia menangkap sesuatu dari sudut matanya. Bayangan besar melintas di antara pepohonan, bergerak cepat tanpa suara, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Ia menahan napas ketika melihatnya sekilas. Sebuah bentuk gelap, tak jelas, seakan memanjang seperti tubuh yang tidak mengikuti anatomi makhluk manapun. Bayangan itu hanya muncul sepersekian detik, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya menegang. Ia menoleh ke arah Raka dan Bagas, memastikan apakah keduanya melihat hal yang sama, tetapi mereka tetap sibuk pada penemuan masing-masing. Nia menelan rasa takutnya, karena ia sadar apapun yang melintas itu masih berada di sekitar mereka, dan mungkin sedang mengawasi. Bagas, yang sejak tadi gelisah, mendapati sebuah buku catatan kecil tergeletak tak jauh dari tumpukan kayu lapuk. Sampulnya sobek dan lembab, beberapa halaman sudah menempel satu sama lain. Namun beberapa tulisan masih bisa dibaca, meski tergores, bergetar, seolah ditulis dalam keadaan panik. Buku itu milik kakak Raka. Ia tahu dari tulisan kecil inisial yang terpampang di pojokan halaman. Bagas membukanya perlahan, hati-hati agar tidak merusak halaman yang rapuh. Di dalamnya terdapat catatan singkat, kalimat-kalimat pendek yang tidak selesai. Namun semuanya dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Pada halaman terakhir yang masih utuh, ada satu kalimat yang ditulis berulang-ulang, tintanya lebih tebal seakan tangan sang penulis bergetar. Jangan sebut namanya, dia dengar. Kalimat itu terasa seperti mantra buruk yang terbawa angin, menempel di kulit siapapun yang membacanya.
Bagas merasakan tengkuknya dingin, seolah ada napas yang hampir menyentuh dari belakang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Raka mengambil buku itu dari tangan Bagas dan membaca kalimat tersebut. Tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan sesaat. Ia teringat semua rumor, peringatan warga desa, dan suara-suara asing yang terus mengikuti mereka sejak memasuki hutan. Semuanya terasa semakin masuk akal, semakin nyata, dan semakin dekat. Ketakutan bukan lagi sesuatu yang samar. Ini adalah ancaman yang tak terlihat namun selalu ada di sekitar mereka. Angin yang tadinya hanya berhembus pelan kini berubah lebih tajam, seperti meniupkan dingin dari tempat yang jauh lebih gelap daripada malam. Pepohonan di sekitar mereka bergerak pelan, tetapi gerakannya tidak mengikuti arah angin, melainkan seperti menunduk kepada sesuatu yang tidak terlihat. Suasana tiba-tiba berubah begitu pekat, seakan hutan itu sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Saat Nia mencoba menjauh dari tenda rusak itu, daun-daun di belakangnya bergesekan pelan, terlalu pelan untuk ukuran hewan liar. Suara itu seperti langkah kecil yang sengaja disamarkan. Ia menoleh cepat, namun tidak menemukan apapun selain pohon-pohon besar yang tampak berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Seolah hutan itu bergerak, menutup jalan keluar perlahan, membuat mereka terperangkap tanpa menyadarinya. Raka merasakan hawa di belakang tubuhnya berubah lebih dingin dari udara sekitar. Bukan dingin biasa, tetapi dingin yang masuk melalui kulit dan merayap ke tulang. Ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, terasa meski tak terlihat. Hatinya menegang. Ia tidak berani berbalik. Bahkan ketika jemarinya secara refleks meremas gelang kakaknya lebih kuat, seolah benda itu bisa melindunginya dari apapun yang mengintai. Nia dan Bagas yang berdiri di sisi kanan dan kiri Raka ikut terpaku, merasakan kehadiran itu tanpa perlu melihat. Lalu suara itu terdengar. Suara berat, rendah, dan dalam, seolah keluar dari perut bumi. Suara yang tidak wajar, tidak sepenuhnya manusia, namun tidak juga hewan. Suara itu memanggil nama Raka dengan tarikan panjang, seperti memecahkan udara di sekitar mereka. Getarannya menembus ke dada dan membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Suara itu tidak datang dari kejauhan, melainkan dari jarak yang terlalu dekat, lebih dekat dari batas aman bagi siapapun. Hutan menjadi hening setelah suara itu berhenti, seakan menunggu reaksi mereka. Daun tidak lagi bergerak, angin tidak lagi berhembus, bahkan napas mereka terdengar terlalu keras. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani mengambil langkah, dan tidak ada yang berani menoleh untuk memastikan apa yang memanggil itu benar-benar ada atau hanya ilusi yang dibangun oleh kutukan hutan. Namun di balik keheningan itu, ketiganya tahu satu hal, apapun yang diperingatkan warga desa bukan sekadar mitos. Sesuatu sedang memperhatikan mereka. Sesuatu yang mengetahui nama mereka. Sesuatu yang sudah terlalu dekat. Dan Raka, untuk pertama kalinya, merasakan bahwa pencariannya bukan lagi sekadar mencari jawaban. Ini adalah langkah awal menuju jebakan yang kakaknya tidak berhasil keluar darinya. Hutan alas Jember baru saja membuka satu pintu kecil, dan di balik pintu itu, ada sosok yang tidak boleh disebut namanya, namun kini melangkah mendekat. Suasana di hutan berubah drastis setelah suara berat yang memanggil nama Raka merambat di antara pepohonan. Keheningan yang mengikuti terasa jauh lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Udara yang sedari tadi dingin kini menjadi lebih pekat, seolah hutan menahan sesuatu di dalam napasnya. Mereka bertiga tidak bergerak, hanya menajamkan pendengaran, tapi semakin mereka mencoba mendengar, semakin banyak suara tak wajar yang ikut menyusup masuk ke kepala. Raka berusaha memulihkan kesadarannya, mencoba menepis sensasi dingin yang menggantung di belakang lehernya. Namun ketika ia perlahan memutar tubuhnya ke arah datangnya suara itu, bayangan gelap di antara pepohonan tampak lebih jelas. Sebuah siluet tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia pada umumnya, berdiri di antara batang-batang pohon besar. Bentuknya samar, namun cukup untuk membuat siapapun ingin berlari. Bahunya lebar, tubuhnya seperti diselimuti lapisan kulit kasar yang memantulkan sedikit cahaya. Namun yang paling menyeramkan adalah bagian kepalanya, tertutup oleh anyaman akar-akar kering yang melilit seperti topeng yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan wajah asli di baliknya. Dari jarak itu, Raka tidak bisa melihat mata atau mulutnya. Namun bayangan itu tampak memiringkan kepala seolah mempelajari mereka satu persatu. Setiap kali ia bergerak, tanah di bawah kaki mereka bergetar sangat pelan, cukup untuk membuat dedaunan di sekitar terangkat sedikit. Getaran itu tidak seperti langkah manusia. Terlalu berat,
terlalu dalam, seolah berasal dari sesuatu yang bukan daging dan tulang, melainkan dari kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih keji. Nia yang sedari tadi ketakutan mulai merasakan sesuatu yang aneh di telinganya. Suara halus, hampir seperti bisikan, menyebut namanya sangat pelan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu muncul lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Kadang dari kiri, kadang dari belakang, kadang dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu terdengar sangat mirip dirinya, seolah ia sedang mendengar versi lain dari dirinya yang hidup di tempat lain. Versi yang memanggilnya dengan intonasi yang tidak wajar, tenang, datar, dan tanpa jiwa. Lama-kelamaan suara itu menjadi semakin jelas, dan Nia mulai berkeringat. Ada sensasi seolah dirinya terbagi dua. Satu bagian tetap berdiri di tanah hutan, sementara bagian lain seolah terseret ke tempat lain yang lebih gelap. Raka dan Bagas baru menyadari sesuatu salah ketika Nia menoleh ke sisi kiri dan kanan dengan wajah pucat. Mata Nia tampak kosong sesaat, seperti tidak mengenali dunia di sekelilingnya. Hutan tampaknya mencoba meminjam suaranya untuk menipu dirinya sendiri. Jika Nia merespon suara itu, kutukan akan menariknya semakin dalam. Raka menarik lengan Nia, dan gadis itu seperti tersentak kembali ke dunia nyata. Namun efeknya tidak menghilang. Suara-suara itu masih memanggil, semakin berlapis, semakin menyerupai dirinya. Hutan seolah menciptakan gema yang bukan berasal dari suara, tetapi dari pikiran. Nia memejamkan mata, berusaha keras menahan dirinya agar tidak terpancing, namun langkahnya sedikit goyah, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya keluar dari jalur kesadaran. Sementara itu, sosok tinggi yang disebut penjaga hutan tidak bergerak maju, namun keberadaannya justru membuat udara terasa semakin sesak. Raka sadar mereka tidak bisa berdiam di tempat itu lebih lama. Mereka harus bergerak, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberi petunjuk, atau setidaknya tempat yang tidak dipenuhi ancaman tak terlihat. Bagas melihat jalur kecil yang dipenuhi lumut dan bebatuan mengarah ke sebuah area yang tampaknya sudah lama tidak dijamah manusia. Mereka memutuskan mengikuti jalur itu, meski setiap langkah terasa seakan menginjak tanah yang menunggu untuk menjebak mereka. Di sepanjang jalur, suara-suara aneh ikut mengikuti. Ranting patah, daun bergerak tanpa angin, dan sesekali terdengar bunyi kaki berat yang tertahan seperti sedang menjaga jarak. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah lokasi yang tampak berbeda dari bagian hutan lainnya. Sebuah lingkaran batu berdiri di tengah area itu, serupa tempat ritual kuno yang dibuat dengan tujuan tertentu. Batu-batu itu ditata rapi, membentuk formasi yang tidak mungkin terjadi secara alami. Di tengah lingkaran itu, terdapat batu besar yang tampak digunakan sebagai altar. Permukaannya dipenuhi ukiran kuno, meski sebagian sudah tergerus waktu. Raka mendekati batu itu perlahan. Pada permukaannya terdapat tulisan yang tampak seperti nama, namun huruf terakhir hilang, seakan sengaja dihapus oleh sesuatu. Huruf-huruf itu tampak seperti peringatan atau mantra pembatas. Namanya tidak boleh diucapkan lengkap, begitu pula tidak boleh dibaca. Raka merasakan getaran aneh dari batu itu, seolah ukiran tersebut masih memiliki kekuatan yang tertinggal dari masa lalu. Nia dan Bagas berdiri memandang sekeliling, merasa seolah tempat itu lebih hidup daripada tempat lainnya. Udara di sekitar lingkaran batu tidak bergerak, namun ada sensasi berat yang melayang di atas kepala mereka. Jika penjaga hutan benar-benar ada, tempat ini mungkin digunakan untuk menenangkannya, atau mungkin untuk mengurungnya sementara. Namun kini, apapun yang dulu dijaga ritual tersebut seolah sudah meresap keluar, bebas berkeliaran di seluruh hutan. Suara-suara tiruan semakin mengacaukan pikiran mereka. Kali ini bukan hanya Nia yang mendengar. Raka mulai mendengar suara Bagas memanggilnya dari arah belakang, padahal Bagas berdiri tepat di sampingnya. Bagas mendengar Raka meminta tolong dari kejauhan, seolah terperangkap, padahal Raka tetap diam. Suara-suara itu tidak hanya meniru, tetapi menyesatkan, membentuk lapisan-lapisan kebohongan yang sulit mereka bedakan. Ketiga tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Semakin lama mereka berada di sana, semakin sulit mereka mempercayai apa yang didengar, dan semakin tipis batas antara suara asli dan palsu. Penjaga hutan tidak harus mendekat untuk menyerang. Kutukannya bekerja dari jarak yang tidak terlihat, merambat ke dalam pikiran, membuat semuanya tampak seperti kenyataan baru. Saat mereka mencoba meninggalkan lingkaran batu, tanah kembali bergetar pelan. Getaran itu bukan hanya peringatan,
tetapi pertanda bahwa makhluk itu mulai bergerak lagi. Sosok tinggi besar itu tampak muncul di antara dua pohon besar. Masih samar, namun lebih jelas dari sebelumnya. Akar-akar kering yang menutupi wajahnya tampak bergerak pelan, seakan mencium kehadiran mereka. Tubuhnya yang besar itu bergerak lambat, tapi setiap langkah menciptakan tekanan berat yang membuat tanah seperti bernapas bersamanya. Ketiganya mulai berlari tanpa menoleh, karena mereka sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan daripada sosoknya. Suara-suara tiruan itu mengikutinya, memanggil, merayu, dan menjerat, membuat mereka tidak tahu lagi mana yang harus dipercaya. Hutan kini bukan hanya tempat misterius, melainkan labirin kutukan yang hidup dan bergerak. Dan penjaga hutan telah menunjukkan sebagian dari dirinya. Yang tersisa hanyalah waktu sebelum ia benar-benar mendekat dan menyebut nama mereka kembali. Langkah mereka semakin berat seiring hutan yang terasa menutup jalur di belakang. Suara-suara tiruan masih bergaung, namun kini berubah menjadi lebih pelan. Seakan menunggu, mengamati, mencoba menemukan waktu yang tepat untuk kembali menyerang. Raka memimpin jalan dengan napas terengah, pikirannya berputar tanpa arah, mencoba memahami pola serangan kutukan itu. Hutan semakin gelap, bahkan cahaya dari senter yang mereka bawa terlihat seperti hanya menerangi kabut tebal yang tidak pernah benar-benar hilang. Saat mereka melewati sebuah batang pohon besar yang roboh, Nia melihat sesuatu tersangkut di antara akar-akarnya. Warnanya kecoklatan, tertutup lumut dan tanah kering. Ia menunjukkannya pada Raka dengan tangan gemetar. Raka mendekat dan menyibakkan akar-akar yang melilit benda itu. Saat ia menariknya, tanah jatuh berhamburan dari sela-sela akar, memperlihatkan sebuah buku catatan lusuh yang tampak pernah basah namun sudah mengering. Sampulnya retak, sebagian halamannya sobek, dan beberapa bagian tampak hangus seperti pernah terbakar. Raka langsung mengenali bentuk dan ukuran buku itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah buku catatan yang kakaknya buat sendiri. Buku yang selalu ia bawa saat melakukan penelitian atau perjalanan. Jari-jarinya bergetar saat membuka halaman demi halaman, mencari sesuatu yang menjelaskan apa yang sedang mereka hadapi. Di beberapa lembar, ada tulisan yang masih bisa dibaca. Peta kecil hutan, tanda peringatan, dan catatan-catatan singkat mengenai tempat yang harus dihindari. Beberapa kalimat terpotong, sebagian lain memiliki goresan seakan seseorang menulis dengan tergesa-gesa. Namun di halaman yang cukup dalam, ia menemukan tulisan yang paling mengerikan. Huruf-huruf kecil namun tajam, seperti ditulis dalam ketakutan, namun tetap berusaha jelas. Ada satu kalimat yang membuat tubuh Raka merinding, kalimat yang ia hafal begitu matanya membacanya. Jangan sebut namanya, dia akan dengar. Itu adalah pesan terakhir yang ditemukan di perkemahan kakaknya. Namun di halaman lain, tersembunyi di balik sobekan panjang di tengah, ada tulisan yang jauh lebih penting. Dengan hati-hati, ia membuka bagian itu lebih lebar. Di sana tertulis nama lengkap sosok penjaga hutan. Nama yang selama ini warga desa hindari, nama yang mereka semua sebut dengan dia. Nama yang dianggap memanggil arwah jika disebut secara langsung. Nama itu tertulis utuh. Huruf demi huruf terlihat seperti dipahat dengan tinta gelap yang tampak lebih baru dari halaman lainnya. Saat Raka membaca nama itu dalam hati, hawa di sekelilingnya berubah drastis. Udara mendadak menjadi dingin ekstrim, seperti semua panas di tubuhnya diserap sekaligus. Napasnya membentuk kabut putih tipis, dan bulu kuduknya berdiri. Tanah di bawah kakinya bergetar ringan, angin tiba-tiba berhenti, dan Nia serta Bagas merasakan tekanan berat di dadanya, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak menuju mereka. Nama itu terasa seperti menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama tidur, seperti menggelitik bagian terdalam dari hutan yang tidak boleh disentuh. Penjaga hutan bukan sekadar roh liar yang menjaga wilayah ini. Di dalam catatan itu tertulis penjelasan yang jauh lebih gelap. Sosok itu dulunya adalah penjaga kawasan hutan pada masa kolonial. Seseorang yang dibunuh secara tidak wajar karena menolak memberikan informasi penting. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Hanya tanda bahwa ia diseret jauh ke tengah hutan oleh sesuatu yang tak jelas. Catatan itu menyebut bahwa sebelum ajalnya, ia bersumpah bahwa siapapun yang menyebut namanya tanpa izin akan dianggap sebagai orang yang memanggil arwahnya. Dan ia akan menjawab panggilan itu dengan datang mengambil jiwa mereka. Kutukan itu tidak hanya sekadar legenda. Catatan itu menggambarkan bagaimana ia berubah dari manusia menjadi roh dendam yang tidak pernah beristirahat. Akar-akar kering yang menutupi wajahnya bukan sekadar bagian dari tubuhnya,
melainkan penjara yang gagal menahan amarahnya. Setiap akar mewakili sumpah yang ia buat, sumpah untuk menjaga wilayahnya dari siapapun yang berani mengusik atau mengucap namanya. Raka merasakan gelombang rasa sakit yang datang tiba-tiba, seolah ada suara keras meneriakkan namanya dari kejauhan. Namun ia tahu itu bukan suara asli. Kutukan sudah sepenuhnya membangkitkan perhatian penjaga hutan. Dan itu berarti mereka tidak punya banyak waktu. Dari catatan kakaknya, Raka menemukan beberapa halaman yang ditulis terburu-buru, berisi penjelasan tentang orang-orang yang pernah hilang sebelumnya. Mereka semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menyebut nama terlarang itu secara tidak sengaja. Dan kakaknya, ternyata juga terjebak dalam panggilan yang sama. Raka menggenggam buku catatan itu erat, merasa sebagian dari misteri mengerikan di hutan ini mulai terbuka. Ia akhirnya mengerti satu hal. Kakaknya tidak hilang karena tersesat atau karena makhluk liar, tetapi karena ia dipanggil oleh suara-suara tiruan yang meniru orang yang ia kenal. Hutan menjeratnya, memanggilnya, dan ketika ia menanggapi, kutukan itu menariknya lebih dalam. Membaca nama terlarang itu di catatan terakhirnya menunjukkan bahwa kakaknya sudah tahu kebenaran ini, namun mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan dirinya. Nia dan Bagas memperhatikan wajah Raka yang mendadak pucat. Mereka tidak perlu membaca buku itu untuk tahu bahwa apa yang ditemukan Raka bukan hal biasa. Hawa di sekitar mereka semakin dingin, angin seakan berbisik tanpa suara, membawa tekanan yang membuat sulit bernapas. Dari kejauhan, suara berat terdengar semakin jelas, meski tidak membentuk kata apapun. Itu bukan panggilan, bukan teriakan, tetapi suara berat dari makhluk yang sudah bangun sepenuhnya. Raka sadar bahwa kutukan itu sekarang tertuju padanya. Ia sudah mengetahui nama terlarang itu, membacanya dalam hati, dan itu cukup untuk mengundang makhluk itu lebih dekat. Tekad Raka mulai mengeras, menggantikan ketakutannya. Ia tahu kakaknya tidak bisa diselamatkan, tetapi ia masih bisa melindungi dua temannya yang tersisa. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah menghadapi sosok itu secara langsung. Hutan seolah merespons tekad itu. Tanah bergetar perlahan, dedaunan berisik tanpa angin, dan suara berat itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih dekat, seakan tepat di belakang mereka. Mereka bertiga menoleh secara bersamaan, tubuh mereka membeku saat bayangan besar itu muncul dari balik pepohonan, mendekat selangkah demi selangkah. Raka menggenggam buku catatan itu sekuat mungkin, karena ia tahu di dalamnya terkandung kunci untuk memahami kutukan, sekaligus kunci untuk menghentikannya. Dan saat sosok itu semakin jelas, klimaks teror mulai naik, menandai bahwa pertemuan mereka dengan penjaga hutan sudah tidak bisa dihindari lagi. Langkah-langkah berat yang mengguncang tanah akhirnya memperlihatkan wujud penjaga hutan sepenuhnya. Sosok itu keluar dari balik pepohonan bagaikan bayangan raksasa yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Tubuhnya menjulang tinggi, hampir menyentuh cabang-cabang atas yang menjalin seperti jaring. Kulitnya tampak seperti campuran tanah, lumut, dan kulit mati yang mengering. Setiap lekuk tubuhnya ditutupi akar-akar yang melilit rapat, seolah seluruh hutan tumbuh langsung dari tubuhnya. Tangannya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia, dengan ujung jari yang runcing menyerupai ranting kering yang baru patah dari pohon tua. Setiap gerakannya menimbulkan suara gesekan kasar, seperti kayu yang dipaksa melawan angin. Saat ia melangkah lebih dekat, suara berat keluar dari tubuhnya bukan dalam bentuk kata, melainkan gelombang suara rendah yang membuat telinga terasa berdenyut. Udara bergetar bersama suara itu, memaksa tubuh siapapun yang mendengarnya untuk menunduk karena tekanan yang tak terlihat. Raka merasakan getaran itu merambat ke tulang belakangnya, membuat seluruh tubuhnya menegang, seolah ditahan oleh sesuatu yang tidak bisa dilawan. Nia dan Bagas terpental beberapa langkah ke belakang ketika tanah di bawah mereka bergetar lebih kuat, seakan hutan menutup jalur di antara mereka bertiga. Pepohonan bergeser perlahan, mengubah arah dan membentuk dinding baru yang menceraikan mereka. Dalam hitungan detik, mereka terpisah, terjebak di bagian hutan yang berbeda, masing-masing dengan kegelapan yang bergerak seperti makhluk hidup. Raka tetap berdiri, tertahan oleh keberadaan makhluk itu yang kini berada tepat di hadapannya. Jarak mereka hanya beberapa meter, namun terasa seperti jarak antara dunia manusia dan dunia lain yang seharusnya tidak pernah disentuh. Penjaga hutan memiringkan kepalanya, menampilkan wajah yang tertutup oleh akar-akar kering yang bergerak pelan seperti jari-jari tipis. Dari sela-sela akar itu, tidak ada mata yang terlihat, tidak ada mulut yang tampak,
Hanya kegelapan pekat yang terasa seperti memandang langsung ke dalam diri Raka. Di sekitar mereka, hutan berubah drastis. Cahaya hilang sepenuhnya, digantikan gelap pekat yang tidak bisa ditembus oleh senter atau mata manusia. Suara hewan hilang, angin berhenti, dan dunia seolah berhenti bergerak. Raka merasa dirinya berdiri di tempat yang bukan hutan lagi, melainkan sesuatu yang mirip lorong antara hidup dan mati. Pepohonan di sekelilingnya tampak berubah bentuk, memanjang, melengkung, kadang terlihat seperti tubuh manusia yang dibekukan dalam posisi aneh. Ketika Raka menoleh sedikit, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di beberapa cabang pohon tinggi, tergantung bayangan-bayangan samar yang bergerak pelan seperti sedang melayang. Bayangan itu bukan daun atau hewan, melainkan bentuk tubuh manusia yang sudah tidak utuh. Beberapa tampak seperti hanya tinggal bayangan hitam tanpa wajah, sementara yang lain memiliki bentuk tubuh lengkap namun bergerak tersendat-sendat, seperti masih mencoba melawan sesuatu yang menahan mereka. Bayangan-bayangan itu menggantung tanpa arah angin, namun terkadang bergerak menuju Raka seakan ingin memperingatkan sesuatu, atau memintanya bergabung. Nia dan Bagas tidak terlihat, namun jeritan pelan mereka terdengar jauh di antara pepohonan. Meski suaranya terdistorsi, terpecah menjadi banyak lapisan hingga Raka tidak yakin apakah itu benar suara mereka atau tiruan dari hutan. Raka mencoba memanggil keduanya, namun suaranya tersangkut di tenggorokan ketika suara berat penjaga hutan kembali keluar. Suara itu tidak berbentuk kata, tetapi cukup untuk membuat lututnya goyah. Ia merasa tekanan di kepalanya semakin kuat, memaksa pikirannya mendengar sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dari arah yang tidak bisa ditentukan, suara-suara mulai muncul. Suara lembut yang menyebut nama Raka, suara yang sangat akrab namun sekaligus asing. Suara itu terdengar seperti suara kakaknya, namun dengan nada yang lebih datar. Dan kemudian suara itu berubah menjadi suara ibunya, ayahnya, bahkan suara Nia dan Bagas. Semuanya menyebut namanya pelan, membujuk, memanggil, menarik. Suara-suara itu mencoba menyelinap masuk ke pikirannya, membangun ilusi bahwa jika Raka menjawabnya, semuanya akan berakhir. Raka tahu itu jebakan. Ia tahu dari catatan kakaknya bahwa kutukan bekerja melalui respon. Namun semakin ia berusaha menahan diri, semakin suara-suara itu mendekat dan menyatu. Suara-suara itu mulai menyebut nama terlarang itu, nama yang Raka temukan di buku catatan kakaknya. Mereka melafalkannya perlahan, memecah setiap suku kata agar terasa dekat, seakan mereka tepat berada di samping telinganya. Raka menutup telinga, namun suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Hutan berputar, tanah bergeser, dan dunia seolah ingin mendorongnya untuk mengucapkan nama itu kembali. Penjaga hutan bergerak semakin dekat, tangannya terangkat, ranting-ranting tajam di ujung jari mengarah langsung ke dada Raka. Makhluk itu tidak berbicara, namun tekanan yang ia berikan terasa seperti perintah. Nama itu, nama yang tidak boleh disebut, seakan dipaksa keluar dari mulut Raka. Lidahnya mulai bergerak tanpa ia sadari. Suara itu menggema di seluruh kepala, mendorong, merayu, menekan. Raka merasa dirinya kehilangan kendali, seolah hutan masuk ke dalam tubuhnya dan mencoba mengarahkan pikirannya. Bayangan-bayangan di atas pohon bergerak lebih cepat, menggantung tepat di atas Raka, menunduk seperti menyaksikan keputusan terakhir yang akan menentukan hidupnya. Dunia semakin gelap, semakin berputar, dan suara itu semakin keras, sampai akhirnya hanya satu hal yang terdengar jelas. Sebut namanya. Raka berdiri di antara dua pilihan, melawan seluruh hutan atau menyerah pada panggilan kutukan itu. Dan di momen paling kritis, ia merasakan bibirnya mulai membuka. Tepat ketika suara makhluk itu kembali mengguncang udara, memaksa namanya keluar dari tenggorokan Raka. Raka berada di titik paling rapuh. Tubuhnya gemetar, napasnya terputus-putus, dan pikirannya hampir tidak bisa membedakan mana suara asli, mana yang hanya ilusi kutukan. Hutan di sekelilingnya seperti menutup diri, menyempit perlahan, seolah mendorongnya ke satu titik untuk menyerah. Angin berhenti bergerak, tetapi suara-suara berbisik tetap melingkari kepalanya, memaksa dirinya untuk menyebut nama yang seharusnya tidak boleh diucapkan manusia manapun. Suara itu tidak hanya satu, ada belasan, mungkin puluhan, saling tumpang tindih, meniru suara orang-orang yang pernah ia kenal. Ada suara guratan panjang seperti ranting digesekkan ke kulit pohon, memberi tanda bahwa sosok penjaga hutan mendekat semakin dekat.
Raka memaksa matanya terbuka dan menahan tubuhnya tetap tegak meski lututnya bergetar. Di tengah kepanikan itu, ia kembali teringat sesuatu yang selama ini tidak ia pahami. Catatan terakhir kakaknya yang ia temukan di akar pohon tadi. Pesan singkat yang tampak seperti tulisan tergesa-gesa, seolah dibuat saat detik-detik terakhir. Pesan itu bukan hanya peringatan untuk tidak menyebut nama terlarang, tapi juga petunjuk samar tentang bagaimana menghadapi sosok tersebut. Kakaknya menulis bahwa nama itu memang bisa membawa kehancuran, tapi juga bisa mengikat roh tersebut apabila diarahkan pada tempat yang tepat. Raka menyadari bahwa kakaknya tidak sempat menyelesaikan ritualnya, dan itu mungkin menjadi alasan ia tidak pernah kembali. Ketika suara-suara itu semakin keras, Raka akhirnya mengerti maksud pesan terakhir itu. Nama sosok itu bukan saja larangan, tetapi juga pemanggil. Bila dipanggil kepada sosoknya, kutukan akan menelan siapapun yang menyebutnya. Tetapi bila dipanggil kepada tanah tempat roh itu terikat, maka tanah yang sama dapat menundukkannya. Pemahaman itu membuat Raka menelan ludah, menimbang risiko yang mungkin membuatnya bernasib sama seperti kakaknya. Tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Nia dan Bagas sudah tidak terlihat. Hutan sudah menutup jalan kembali. Dan sosok itu semakin dekat, langkahnya menimbulkan getaran kecil yang membuat daun-daun di sekitar seperti bergetar ketakutan. Ketegangan memuncak ketika ranting-ranting panjang itu merayap keluar dari kegelapan, menembus sela-sela pepohonan. Sosok penjaga hutan muncul dengan bentuk penuh, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya seperti manusia yang dipaksa memanjang, wajahnya tertutup akar-akar kering yang merayap seperti jari-jari yang ingin menutup mulut mangsanya. Suaranya berat, napasnya terdengar seperti angin melewati liang tanah yang penuh debu. Ia mendekat sedikit demi sedikit, seakan menikmati rasa takut manusia yang sudah hampir menyerah. Hutan menjadi begitu sunyi, sampai suara detak jantung Raka sendiri terdengar seperti dentuman keras di dalam kepala. Pada saat itulah Raka menutup mata, mengatur napas, dan memaksa dirinya tidak mendengar suara-suara tiruan itu. Ia menggenggam tanah di bawahnya, merasakan dingin lembab yang menembus telapak tangannya. Tanah itu bergetar, seolah mengikuti ritme langkah sosok tersebut. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menyebut nama terlarang itu. Bukan menatap sosoknya, bukan mengarahkannya kepada wujud roh dendam itu, tetapi mengucapkannya tepat ke tanah. Suaranya pecah, tidak stabil, tetapi jelas. Dan seketika, tanah di bawah mereka berubah. Getaran kecil berubah menjadi retakan-retakan halus. Akar-akar yang sebelumnya hanya tampak seperti bagian dari hutan mulai merayap cepat seperti ular yang bangun dari tidur panjang. Mereka melilit kaki sosok penjaga hutan, merayap ke tubuhnya, mengikatnya dengan kekuatan yang tidak berasal dari manusia. Suara berat itu berubah menjadi erangan tidak wajar, penuh kemarahan sekaligus ketakutan. Seakan roh tersebut mengetahui bahwa ia sedang ditarik kembali ke tempat asalnya. Sosok itu meronta, mengguncang tanah, membuat pepohonan terhuyung-huyung. Udara berputar kencang, menyulitkan Raka untuk tetap berdiri. Namun akar-akar itu terus mengikat, semakin kuat, semakin dalam, sampai tubuh panjang itu tampak tertarik kembali ke tanah yang pernah menjadi tempat ia terjebak berabad-abad lalu. Erangan terakhirnya menggema seperti suara dari perut bumi. Lalu segalanya mendadak sunyi. Akar-akar berhenti bergerak. Udaranya kembali stagnan. Hutan tiba-tiba seperti kehilangan satu napas besar. Raka jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar hebat. Pandangannya buram, dan napasnya semakin berat. Namun ia tahu ia tidak punya waktu. Ia memaksa dirinya bangkit meski kepalanya berputar. Ia harus keluar dari hutan sebelum sosok itu pulih, atau sebelum kutukan itu menemukan celah untuk kembali memanggilnya. Dengan langkah sempoyongan, ia berjalan mengikuti arah samar yang ia ingat. Tidak ada suara teman-temannya. Tidak ada jejak mereka sama sekali. Hutan terasa kosong, namun keheningannya justru menambah kecemasan. Setiap batang pohon tampak seperti menyimpan mata yang memperhatikannya. Ketika akhirnya cahaya samar dari tepi hutan mulai terlihat, tubuh Raka tidak kuat lagi. Ia tersungkur dan merangkak beberapa meter sisa jarak itu. Begitu ia keluar dari batas hutan, beberapa warga desa yang berjaga langsung berlari menghampirinya dengan wajah pucat. Mereka terkejut bukan hanya karena kondisinya yang setengah sadar, tapi karena ia datang sendirian. Tidak ada Nia, tidak ada Bagas, tidak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan kedua temannya masih berada di dekatnya.
Raka mencoba berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Hanya udara kosong yang keluar. Warga membantu mengangkat tubuhnya dan membawanya ke tempat aman. Namun saat mereka menanyakan keberadaan teman-temannya, ekspresi Raka menjadi kacau. Ia sadar kutukan itu tidak hanya mengejar dirinya, tapi juga mengambil apapun yang tertinggal di dalam hutan. Malam itu, hujan turun pelan. Raka dibawa ke sebuah rumah untuk beristirahat. Ia menatap langit-langit tanpa benar-benar melihat apapun. Tubuhnya berada di situ, tetapi pikirannya masih terperangkap di dalam hutan. Ketika ia akhirnya memejamkan mata, ia berharap segala sesuatu berakhir. Ia berharap suara-suara itu hilang selamanya. Tapi ketika suasana mulai tenang dan embusan angin menyentuh jendela kamar, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku lagi. Ada suara berat dari luar jendela. Pelan, panjang, seolah memanggil dengan penuh kesengajaan. Suara itu menyebut namanya. Bukan dengan nada marah, tapi dengan nada yang sama seperti ketika hutan memanggil seseorang untuk masuk lebih dalam. Raka membuka mata dengan sangat lambat. Ia tahu suara itu nyata. Ia tahu itu bukan mimpi. Dan ia tahu kutukan itu belum berakhir. Ia hanya berhasil keluar dari hutan, tetapi hutan belum selesai dengannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar. Sekali seseorang mendengar panggilannya, maka suara itu akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Setiap saat, dimanapun, tanpa henti, kutukan itu masih hidup. Dan kini, ia mengikuti Raka pulang. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita. Tapi sebelum kamu menutup video ini, ingat satu hal. Hutan Alas Jember bukan sekadar legenda. Banyak yang percaya, sekali seseorang mendengar namanya dipanggil, suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sama seperti yang terjadi pada Raka, kutukan itu tidak berhenti di batas pepohonan. Ia mengikuti, mengintai, dan menunggu saat seseorang lengah, lalu memanggil lagi. Kalau selama mendengarkan tadi kamu merasa seperti ada yang memanggil pelan, atau ada suara samar di sekitar kamu, jangan terlalu cepat menoleh. Jangan langsung menjawab, karena siapapun yang membalas panggilannya, bisa jadi tidak akan kembali. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tapi untuk malam ini, pastikan kamu tidak menyebut namanya. Jangan sampai dia mendengar.